Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lalu Jumadi Hidayat dengan NIM 230 Saya dari Prodi Ilmu Komputer. Oke, di sini saya akan melanjutkan course 8.5 yang dimana kita disuruh untuk container orchestration with Kubernetes dan OpenShift. Yang dimana kita di sini untuk mengatur kontainer menggunakan Kubernetes dan OpenShift. Nah, dari tujuan lab kita ini adalah mendeploy atau menjalankan sebuah aplikasi bernama Kuetes ke dalam cluster OpenShift. Nah, jadi aplikasi ini terdiri dari dua bagian, yaitu Quetes Strip UI yang dimana antar muka pengguna dan Quetes Strip API yang dimana bagian backend atau database. Nah, di dalam kondisi awal file, konfigurasi aplikasi ini sedang bermasalah. Saat ini bagian Quetes Strip UI terus-menerus mengalami crash atau gagal, rusak. Sedangkan bagian Quetes Strip API juga gagal di deploy. Jadi tugas kita di dalam lab ini adalah melakukan debugging atau mencari kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut pada file konfigurasi tersebut agar kedua aplikasi bisa berjalan normal dan saling terhubung. Oke, tanpa lama-lama kita sudah menjalankan VM dari Red Hat-nya. Kita mulai saja untuk labnya. Oke, pertama-tama mari kita jalanin untuk lab start OpenShift strip lab. Oke, gimana? Oke, kita enter aja. Ini kita menyiapkan wadah dulu agar bisa menjalankan perintah-perintah di selanjutnya. Oke, di sini ada 5 perintah, yaitu 5 gagal, 0 passing. Di sini kita ditugaskan untuk agar 5 benar dan 5 salah. Oke, tanpa kita hentiin terminalnya, kita buka tab baru. Oke, kita lanjut ke langkah pertama. Di sini kita disuruh untuk login cluster sebagai developer user. Oke, kita copy aja. Kita masukin ke text editor agar dimana di sini kan ada backslash agar tidak dijalankan dulu, ada program selanjutnya. Oke, send. Nah, di sini ada OC, ini adalah singkatan dari OpenShift Client. Ini adalah perintah utama yang kita gunakan terus-menerus, sama seperti kayak remote control kita. Nah, di sini login, perintah untuk masuk ke dalam sistem. Di sini min-u, yang dimana singkatan dari user atau pengguna. Kita menggunakan pengguna yang bernama developer. Min-p adalah singkatan dari password atau kata sandi. Kita menggunakan kata sandi developer juga. Ini backslash agar tidak melanjutkan perintah di atas, menjalankan ini dulu. Nah, di sini adalah https strip api.otp.example.com.64443. Itu adalah URL dari cluster OpenShift yang kita mau masuki atau jalankan. Oke, kita enter dulu ya. Nah, di sini kita udah login sukses, you have on project ke dalam server ocp.lab. Nah, yang kedua, di sini kita memastikan projectnya benar gitu. OC project ocp strip lab. Oke, kita Ctrl C, Ctrl V ke dalam terminalnya. Sama seperti tadi, OC adalah OpenShift client. Dan nah, di sini udah already projectnya dalam sebuah OpenShift ini sudah ready. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua kita di sini untuk kita disuruh untuk berpindah directory. Sekarang kita menuju ke folder directory tempat file-file konfigurasi aplikasi kita, yang dimana kita disuruh ke /home/student/git00 lab OpenShift strip lab. Oke, kita di sini untuk cd
Ctrl C, Ctrl V. Yang dimana CD itu adalah change directory, perpindahan ke directory atau folder selanjutnya yang udah kita buat. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam directory OpenShift strip lab. Oke. Nah, di bagian sini, bagian 3 kita disuruh untuk mendeploy Quet strip API, Quet strip API. Oke. Kita mencoba untuk mendeploy dengan OSI create minv deployment.yaml. Oke, kita Ctrl V. Nah, jadi penjelasannya itu OSI adalah OpenShift client, create untuk membuat objek baru di dalam OpenShift. Minv adalah file nama yang kita beri tahu bahwa kita menggunakan sebuah file yang bernama deployment.yaml. Oke, kita enter aja ya. Nah, di sini saat dijalankan akan muncul pesan menyatakan bahwa ada ketidakcocokan pada bagian label. Mari kita perbaiki. Oke, di sini tuh selector. Oke, lanjut. Di sini kita disuruh untuk buka text editor deployment.yaml, menggunakan text editor, edit dan modifikasi spek selector. Oke, di sini kita buka text editor untuk mengganti, kita pakai nano min L agar ada huruf atau urutan 1, 2, 3 di sampingnya agar terurut. Kita masuk ke dalam deployment.yaml, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Enter. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam kode programnya. Nah, dalam file tersebut ada ketidakcocokan antara label yang dicari oleh sistem spek selector match label. Pastikan kedua memiliki nilai yang sama persis, yaitu quotes API dan dimiliki oleh port tersebut spek template metadata label. Pastikan keduanya memiliki nilai yang persis, yaitu quotes strip API. Oke, di sini kita disuruh untuk mengganti quotes. Kita disuruh untuk ganti nama dim selector. Di sini quotes, tambahin strip API dan di label. Nah, di label sudah ada, sudah diganti. Oke, Ctrl O untuk menyimpan, enter, Ctrl X untuk keluar. Oke, langkah selanjutnya. Nah, di langkah selanjutnya kita bisa mengecek apakah port yang sudah ganti yang tersebut menggunakan OSI get deployment. Nah, kita menggunakan deployment. Ini apakah sudah keganti apa belum? Ctrl C, kita Ctrl C ya, Ctrl C. Nah, di sini sudah ada quote strip UI up to date available. Oke, langkah selanjutnya 3.3 itu udah. Sekarang 3.3 yang dimana kita membuat OSI create deployment.yaml. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita sudah membuat file yang bernama deployment.yaml. Nah, di sini udah keluar deployment.fsquads API create. Nah, kita juga bisa mengecek apakah file tersebut sudah terbuat dengan quotes. Nah, di sini udah terbuat quotes strip API, quotes strip UI. Nah, langkah selanjutnya kita disuruh OC git out, git PO. Nah, udah ada. Nah, di sini quotes API dengan status running dan quotes strip UI-nya dengan status crash.
di mana perintah get itu adalah perintah mengambil atau melihat daftar objek, sedangkan PO itu adalah singkatan dari pods. Itu adalah bungkus dari OpenShift yang berisi kontainer aplikasi kita. Oke, langkah selanjutnya langkah keempat, mengkonfigurasi jaringan atau service.yaml. Nah, di langkah keempatnya adalah aplikasi Quest UI yang gagal berjalan atau crash tadi karena tidak menemukan API-nya. Kita atur jaringannya lewat objek service. Oke. Jadi di sini kita disuruh untuk buka file service.yaml menggunakan text editor. Oke. Kita menggunakan nano min L-nya agar apa? Agar terstruktur. Asik. Nah, kita buka service.yaml, Ctrl C, Ctrl V aja. Boom. Oke. Nah, di sini kita disuruh untuk mengganti port agar memiliki port 8080. Nah, oke, di sini ada port 3000. Di sini kita ganti portnya menjadi 8080. 80. Oke. Aduh, disconnect, sorry. Kita buka lagi. Kita lihat environment. Oke, cancel. Sebentar ya. Oke, di sini sudah nggak disconnect lagi. Di sini kita lanjut. Kita di sini untuk ubah port yang port 3000 menjadi 8000. 8080. Port 80 dan target port sama menjadi 8080 dan di sini konfigurasi shadebase dengan target port 8080 dan 4.3 request with Quest strip API di label selector with API di bagian bawah. Strip API. Dan selanjutnya kita disuruh untuk di bagian label untuk menambahkan API. Name strip API. Oke, Ctrl O untuk menyimpan, enter. Ctrl X untuk keluar. Nah, selanjutnya di bagian 4.5 kita di sini disuruh untuk membuat file yang bernama service.yaml tersebut, OC OpenShift client, create membuat, min v untuk file name dengan service.yaml, Ctrl P. Nah, di sini udah terbuat service /quest API create. Oke, di sini kita bisa ngecek dengan pakai OC OpenShift client get untuk melihatkan SVG untuk singkatan dari service. Oke, kita enter. Nah, di sini udah terbuat yaitu Quest strip API Quest UI cluster dengan API 172 dan port yang udah kita ganti 8080 TCP. Oke. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk verifikasi the service konfigurasi. Di mana di sini itu detail service-nya. Oke, kita sekarang Ctrl C, Ctrl V dulu ya guys ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di mana OS itu adalah OpenShift client. Oke, nah di sini udah terlihat untuk descriptor adalah detail. Perintah ini bertugas menjalankan melihat semua detail apa yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya OC get PO. Nah, di sini kita disuruh untuk menjalankan ulang
atau melihat status apakah sudah running OC get PO. Nah, oke, sudah. Selanjutnya 4.8 kita disuruh untuk mendelete pod strip UI. Nah, itu udah ke delete. Oke, sekarang kita lihat lagi dengan OC get PO. Oke. Nah, di sini keduanya udah terlihat statusnya running. Ya, sekarang kita disuruh untuk menguji aplikasi. Langkah terakhir yaitu membuka web browser dengan link HTTPS lab yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, di sini kita buka Firefox dengan activities. Firefox. Nah, oke, di sini kita paste aja untuk linknya. Tada! Web dari yang berisi quotes dari Albert Einstein akan muncul. Debugging kita berhasil, akhirnya berhasil. Oke, coba kita lihat dari terminal yang pertama apakah sudah benar. Nah, di sini udah 5 benar, 0 salah. Oke, sekarang langkah terakhir kita bisa finish atau mematikan mesin yang kita gunakan. Oke, di sini kita cd untuk keluar directory, dan jika berhasil, jika udah keluar, maka labnya akan berhenti. Ctrl C, Ctrl V. Boom. Boom. Sukses. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.